Rancangan Undang-Undang Sistem Pengawasan Internal Pemerintahan yang ditujukan untuk mencegah korupsi di internal lembaga pemerintahan justru belum masuk program legislasi nasional 2017. RUU tersebut nantinya akan menghasilkan inspektorat atau lembaga pengawas yang independen, tak lagi di bawah lembaga atau kementerian. Rancangan Undang-Undang Sistem Pengawasan Internal Pemerintahan kembali gagal masuk dalam program legislasi nasional. RUU SPIP sebenarnya telah masuk dalam prolegnas tahun 2015-2019. Namun RUU tersebut tidak masuk dalam prolegnas tahunan, termasuk dalam rencana prolegnas 2017. Rancangan regulasi itu ditujukan untuk mencegah korupsi di pemerintahan dengan memperkuat inspektorat yang ada di tiap instansi pemerintah. Pekerjaan rumah yang masih harus dituntaskan untuk mewujudkan reformasi birokrasi adalah memaksimalkan pengawasan internal pemerintahan. RUU SPIP merupakan satu dari 3 regulasi penting untuk mewujudkan reformasi birokrasi. 2 regulasi lainnya, Undang-Undang Aparatur Sipil Negara dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, telah disahkan jelang akhir periode 2009-2014. Ketua Panja Prolegnas Firman Subagio menyatakan saat rapat bersama pemerintah, usulan tersebut tidak mendapat respon, sehingga tak dimasukkan dalam program prioritas. Untuk sistem pengawasan internal pemerintah, ini adalah merupakan rancangan undang-undang yang diusulkan oleh PDI Perjuangan. Namun karena pemerintah belum merespon, kita bersepakat belum dimasukkan dalam prioritas karena semua undang-undang yang masuk dalam prolegnas itu harus mendapat kesepakatan daripada ketiga belah pihak, baik DPD maupun juga dari pemerintah. Kalau tidak, maka akan sulit ke depan karena mesti pemerintah tidak akan bisa menyelesaikan dari semua pembahasan untuk dilanjutkan. Saat ini aparatur pengawas internal pemerintahan atau inspektorat berada di bawah pimpinan kementerian, lembaga atau pemerintah daerah yang ruang lingkup pengawasannya dibatasi oleh pimpinan masing-masing, sehingga keberadaannya dipandang tidak efektif. Dalam rancangan Undang-Undang SPIP, kedudukan inspektorat nantinya tidak lagi menjadi subordinat menteri atau kepala lembaga atau kepala daerah. Namun dalam bentuk lembaga sendiri bernama Inspektorat Nasional yang pimpinannya bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Dengan demikian lembaga tersebut akan berdiri secara independen dan objektif dalam melaksanakan tugasnya. Selama ini peran inspektorat bisa dibilang hanya sebagai pelengkap dalam struktur pemerintahan. Dengan adanya RUU SPIP ini, peran inspektorat akan menjadi titik berat pemberantasan korupsi sebagai alat deteksi dini mencegah praktik rasuah. Agus Firmansyah, CNN Indonesia. RUU Sistem Pengawasan Internal Pemerintahan seperti di PHP kalau istilah anak muda sekarang nasibnya. Padahal jika RUU ini disahkan, maka pengawasan internal atau inspektorat di lembaga-lembaga pemerintahan akan diperkuat. Keberadaan inspektorat tidak hanya sebagai pelengkap atau aksesoris belaka, namun memastikan terjadinya pembenahan sistem di instansi pemerintah. Inspektorat juga akan mempunyai kekuasaan yang lebih tinggi untuk melakukan pencegahan sebelum korupsi terjadi. Di studio CNN Indonesia sudah hadir narasumber-narasumber kami, Ketua Badan Legislasi DPR RI, Supratman Andi Aktas, Sebastian Salang, Koordinator Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, dan melalui sambungan telepon Didit Nurdiatmoko, Sekretaris Deputi Reformasi Birokrasi Kementerian PAN RB. Selamat malam Bapak-Bapak. Malam. Saya ke Pak Supratman dulu. Bang, apa yang terjadi sebenarnya? Kenapa ini kemudian keluar? Pertama saya ingin menjelaskan sebenarnya bukan keluar atau masuk ya. Memang di dalam prolegnas ini kan kita harus menyepakati prioritas ini harus kita sepakati ketiga pihak. DPD, pemerintah dan DPR. Kemudian di dalam pembahasan panja, saya perlu sampaikan di sini, walaupun besok baru rencananya untuk kita plenokan prolegnas 2017. Jadi kemungkinan masih ada bisa berubah nih. Malam ini? Malam ini. Setelah perdebatan ini, jangan ada berubah pikiran semuanya. Ya, itu bisa saja. Nah, oleh karena itu saya ingin menyampaikan kepada seluruh pemirsa CNN, kepada seluruh masyarakat Indonesia, bahwa kita sudah menyepakati komitmen kita DPR dalam rangka prioritas program legislasi nasional ini, khusus untuk pemberantasan korupsi, kita sudah tunjukkan. Itu kesepakatan semua fraksi-fraksi. Yang pertama adalah saya ingin sampaikan, rancangan undang-undang tentang revisi undang-undang KPK, itu kita sudah keluarkan bersepakat untuk mengeluarkan dari program legislasi nasional. Sehingga KPK bisa bekerja seperti apa adanya kembali, kemudian tidak perlu lagi ada risau untuk menggalang dukungan terhadap pembahasan RUU tentang KPK itu. Itu satu. Yang kedua ada juga undang-undang yang menurut saya ini usulan pemerintah dan kita bersepakat, yakni undang-undang pembatasan transaksi tunai uang kartal.
Jadi pembatasan transaksi tunai itu sudah diusulkan dan disetujui oleh seluruh fraksi. Itu sudah masuk. Nah memang khusus untuk rancangan undang-undang pengawasan internal di pemerintahan ini, kemarin diusulkan oleh PDI Perjuangan. Tetapi karena pemerintah belum merespon, sebagaimana tadi keterangan Ketua Panja, maka pada akhirnya ini belum bisa kita masukkan dalam program legislasi nasional. Jadi walaupun pemerintahnya sebenarnya yang tidak merespon. ya, itu belum direspon secara baik. Nah, oleh karena itu menurut saya ini sangat bagus sebenarnya undang-undang ini. Kenapa? Yang pertama saya ingin katakan bahwa sebenarnya korupsi terbesar itu selama ini kan sorotannya kepada DPR nih. Padahal jumlah uang yang ada di DPR itu sekalipun ada korupsi, saya tahu itu pasti ada mungkin, tetapi kan uangnya kecil gitu loh. Tetapi sesungguhnya uang terbesar itu ada di pemerintah. Nah oleh karena itu pemanfaatan lembaga pengawas internal dalam hal ini adalah inspektorat, dibutuhkan sebuah payung hukum untuk bisa kita memanfaatkan mereka dan itu harus berada di luar kementerian yang ada. Ini saya tegaskan dulu bahwa ini sebenarnya sudah DPR sebenarnya mencoba untuk mengakomodasi ini, tapi kemudian pemerintah kurang respon, kira-kira begitu. Ya, tadi sudah disampaikan. Ini usulan dari teman-teman PDI Perjuangan. Betul. Kemudian ini karena harus mendapatkan persetujuan ketiga belah pihak, maka tentu karena belum mendapatkan respon yang cukup, akhirnya kita tidak bisa memaksakan itu. Karena walaupun DPR mau, kalau pemerintah tidak mau, ya tidak jadi, karena harus bersepakat. Nah oleh karena itu, saya berharap mari kita beri kesempatan yang seluas-luasnya kepada teman-teman di DPR untuk membahas dulu semua yang masuk dalam prolegnas kali ini. Kemudian saya akan menyatakan bahwa kemudian kita akan melakukan menggalang kekuatan di seluruh fraksi, terutama di badan legislasi. Mudah-mudahan dalam prolegnas tambahan yang akan datang di bulan-bulan yang akan datang itu bisa kita masukkan dalam prolegnas nasional tahun 2017. Saya ke Pak Didit terlebih dahulu. Pak Didit, selamat malam Pak. Sayang sekali tidak bisa bergabung bersama kami di studio. Halo. Iya Pak Didit, selamat malam. Iya, selamat malam Mas. Iya, pertanyaannya ini mengapa kemudian kalau dari Bang Supratman tadi katakan ini sebenarnya responnya kurang dari pemerintah. Mengapa kemudian ini kurang responnya? Apa pemerintah merasa bahwa ini tidak perlu-perlu amat, ada mekanisme lain yang bisa memastikan bahwa kontrol internal bisa berjalan dengan lebih baik? Begini Mas, kalau menurut kami jelas RUU ini sangat penting, bahwa ini menjadi tadi disampaikan bahwa ini adalah usulan dari DPR, itu betul sekali, dan menurut kami ini adalah salah satu landasan dalam reformasi birokrasi. Kita sudah memiliki undang-undang ASN, sudah memiliki undang-undang administrasi pemerintahan, dan RUU tentang SPIP ini tentu sangat dibutuhkan untuk memastikan seperti yang disampaikan bahwa pengendalian internal di dalam pemerintah ini sudah berjalan dengan baik. Dan terutama memang masalah independensinya itu tadi. Kalau sekarang dikatakan bahwa kami kurang, tadi disebutkan, kurang fokus atau kurang berkeinginan, saya rasa tidak juga. Ya. Tapi kan memang kami memiliki pintunya melalui BPHN. Kami sudah menyampaikan ke BPHN bahwa ini menjadi prioritas kami sebagai pelengkap dari reformasi birokrasi dan ini justru sangat dibutuhkan dalam kondisi saat ini. Kami sudah bicara dengan berbagai kementerian dan kami sudah sepakat bahwa perbaikan kedudukan APIP, inspektorat itu sangat diperlukan untuk memastikan bahwa upaya-upaya pencegahan korupsi, upaya-upaya sebagai early warning system itu bisa berjalan dengan baik. Nah, memang terus terang saya tidak mengikuti bagaimana BPHN katakanlah berunding dengan legislasi dengan DPR ya, tetapi sampai tadi saya menghubungi Kepala Biro Hukum kami bahwa ini sebetulnya Pak Didit, kami mengharapkan bahwa ini masuk dalam legislasi jika tidak bisa di saat ini. Nah tadi seperti disampaikan Pak Supratman, kami mengharapkan ya sesegera mungkin, kira-kira seperti itu Mas. Kalau sesegera mungkin tahun depan dong, karena kan prolegnasnya 2 tahun lagi baru 2018, karena nggak masuk ke 2017. Justru itu makanya. Nggak, soalnya gini deh, Pak Supratman katakan tadi, ketuk palunya baru besok. Apakah ada upaya yang bisa dilakukan oleh Kementerian Pan-RB untuk memaksa siapapun itu dari pemerintah untuk mendorong ini ke pemerintah?
ke DPR untuk diprioritaskan dalam prolegnas 2017? Kami akan bicara dengan BPHN karena ininya kan pintunya menjadi satu di BPHN. Makanya kami akan bicara dengan BPHN. Kami akan minta agar ini betul-betul diprioritaskan untuk di 2017. Kami sudah siap RU ini untuk maju. Tinggal memang masalahnya adalah itu tadi, kapan ini mau dimasukkan di prolegnas itu. Oke. Harapannya 2017 atau 2018 atau 2019 pemerintah ini sebenarnya? Kami berharap 2017 tentunya, ya karena kami sudah siap, gitu kan. Andai kata 2017 tidak dimasukkan, tentu kami harus katakanlah mencari jalan lain untuk mengupayakan agar pengawasan ini semakin kuat. Misalnya kami akan meminta kepada Presiden untuk menerbitkan impres atau apapun nanti bentuknya, untuk sementara RUU ini belum masuk dalam prolegnas. Tapi tentu itu menjadi tidak akan ideal. Idealnya adalah menjadi undang-undang karena memang kita akan merubah yang sangat mendasar, yaitu kedudukan dari inspektorat itu sendiri. Oke, silakan. Ya, Mas Didi, mungkin begini Mas Didi, ini mungkin ada satu kendala ya, karena Kemenpan RB itu selalu hanya berkomunikasi dengan pihak Kumham, dalam hal ini adalah BPHN. Harusnya sebenarnya ini komunikasinya harus dua arah. DPR. Jadi kalau memang Kementerian PAN dan RB ini berkeinginan untuk memasukkan ini dalam prolegnas, harusnya ini dikomunikasikan jauh-jauh lebih awal dengan pihak badan legislasi yang punya kewenangan untuk mengesahkan program legislasi nasional. Dan ini yang kita belum pernah lakukan sama sekali. Nah, oleh karena itu saya perlu menjelaskan dulu bahwa sebenarnya dari 50 prolegnas kita, undang-undang kita itu, rancangan undang-undang kita di prolegnas tahun 2017, itu sesungguhnya yang baru tidak banyak-banyak amat. Itu sesungguhnya adalah merupakan sebahagian besar, itu adalah luncuran dari tahun 2016. Yang baru, dari 50 ini hanya 4 yang baru. Wow. Ya kan, 4 yang baru. Ada yang kita ganti kayak seperti undang-undang KPK ini, kemudian kita ganti dengan undang-undang tentang pembatasan transaksi tunai uang kartal. Kemudian ada lagi tentang undang-undang konservasi dan lain-lain sebagainya. Itu hanya 4 yang baru. Nah, oleh karena itu menurut saya kalau memang Kementerian PAN dan RB punya keinginan yang sama dengan kita, harusnya komunikasi ini bisa dilakukan lebih awal sehingga itu bisa kita masukkan, berjuangkan bersama, bukan hanya keinginan pemerintah. Karena pemerintah di satu sisi juga kan banyak kepentingan untuk memasukkan sebuah rancangan undang-undang. Sementara di DPR juga begitu. Nah, kita mau mendapatkan prioritas itu seperti apa, itu tergantung kepada pola komunikasi yang kita bangun. Nah, mudah-mudahan sekali lagi ini belum terlambat untuk tahun 2017. Kita berharap nanti dalam prolegnas perubahan yang akan datang, itu bisa kita masukkan. Dan saya sampaikan nanti akan kita galang. Ada revisi nanti ya? Itu ada program prolegnas tambahan namanya ya, revisi. Kalau kemudian ada undang-undang yang sudah selesai, kan sekarang ini ada 17 undang-undang yang sementara dibahas di pembicaraan tingkat 1. Ada dalam baik di Pansus, Komisi maupun di Badan Legislasi. Seperti undang-undang karantina kesehatan. Itu kira-kira di Januari yang dibahas di Balek sekarang, itu bisa kita undangkan nanti bisa disahkan itu menjadi undang-undang di Januari yang akan datang. Kalau itu sudah masuk berarti bisa menggantikan. Bisa ada kita gantikan untuk itu. Nah, itulah yang akan kita upayakan. Mudah-mudahan 17 rancangan undang-undang yang sudah dalam pembicaraan tingkat 1 sekarang ini, itu di 2017, pertengahan 2017, itu bisa segera selesai. Termasuk undang-undang tentang penyelenggaraan pemilu. Itu pasti di April harus selesai, tidak bisa tidak. Nah, itu kira-kira begitu. Pak Didit, bagaimana tanggapannya? Ya, baik. Betul, saya juga ingin memperbaiki kami sendiri ya. Memang betul komunikasi kami selama ini hanya melalui BPHN, melalui Kementerian Hukum dan HAM, dan kami akan segera untuk berkomunikasi dengan Badan Legislatif DPR, dan mungkin saya akan konsultasi dengan Biro Hukum kami untuk segera menindaklanjuti hal ini, karena saya pikir ini menjadi prioritas, dan ketika DPR sudah membuka tangan untuk itu, kenapa tidak untuk kami segera menyampaikan bahwa soal nanti disetujui atau tidak, ya kita lihat saja nanti, tentunya tergantung pada kesiapan secara teknisnya. Tapi menurut saya kami sudah secara teknis sudah siap untuk maju ke prolegnas. Baik. Dari narasi ini, Bang Sebastian Salang, dari narasi yang ada di atas meja kita malam hari ini, sebenarnya tertundanya rancangan undang-undang sistem pengawasan internal pemerintahan ini masalahnya teknis saja atau memang ada
ada apa ya, kesungguhan yang masih setengah. Menurut Abang bagaimana? Nanti ditanggapinya, kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Mari kita lanjutkan perbincangan ini. Saya potong tadi Bang Sebastian Salang. Bagaimana menurut Anda, pendapat Anda terkait dengan rancangan undang-undang ini? Ya, yang pertama, kalau kita bicara soal program legislasi nasional, jadi kita jangan terkecoh bahwa prioritas nasional itu pasti akan selesai gitu. Jadi yang terjadi sekarang ini memang ini dari tahun ke tahun, prioritas itu hanya deretan nama, tunggakan. Iya, deretan nama rancangan undang-undang yang tidak ada jaminan bahwa itu akan dibahas. Selesai. Akan dibahas. Oke. Itu lalu kemudian kalaupun dibahas tidak ada jaminan itu akan diselesaikan. Oke. Itu ada banyak sekali rancangan undang-undang yang dibahas. Formapi tapi melihat dari daftar itu berapa persen yang dibahas? Ternyata tidak dibahas. Iya, banyak yang tidak dibahas juga. Misalnya ya di tahun pertama itu, ini sekarang DPR mau masuk ke tahun yang ketiga. Yes. Tahun yang pertama ada 40 prioritas, hanya 3 yang disahkan. Yang tahun kedua 50 ya. 59 yang disahkan. Nah sekarang ini mungkin nanti 50 atau 49, kita nggak tahu berapa yang nanti akan diselesaikan. Jadi, padahal itu udah wabil khusus. Jadi perdebatan kita soal masuk atau tidaknya di dalam program prioritas itu tidak terlalu penting, gitu ya. Karena begini, dalam perjalanan nanti kalau pemerintah memang betul-betul siap dan ini menganggap ini penting sekali, itu bisa masuk di tengah jalan. Bisa. Tidak harus. Itu yang revisi sekarang. itu tadi ya. Jadi itu semuanya mungkin. Nah problem yang kedua memang begini, ada banyak sekali daftar RUU prioritas itu yang merupakan kompromi saja antara DPR dan pemerintah dan DPD. Ini yang dimasukkan, gitu. Misalnya nanti apa? dalam proses apa saja dari sekian banyak itu kan kompromi, dari sekian banyak RUU ini ya 50 yang kita sepakati untuk dimasukkan. Apakah ini betul-betul sangat penting untuk dibahas? Belum tentu. Apakah ini betul-betul segera untuk diselesaikan sesuai dengan kepentingan bangsa ini? Belum tentu juga. Begitu. Jadi ini sebetulnya yang menentukan itu. Jadi ya ini nanti dalam proses di tengah jalan mungkin nanti mereka sama-sama akan menentukan mana yang paling penting. Kadang-kadang yang penting menurut publik justru tidak penting menurut DPR, atau justru tidak diselesaikan oleh DPR gitu ya. Ada banyak sekali misalnya contoh undang-undang yang menurut kita kayaknya tidak penting justru disahkan oleh DPR, kan begitu. Nah jadi itu satu poin. Nah poin yang lain begini, tadi soal substansi itu saya setuju. Sebetulnya antara pemerintah dan DPR melihat situasi bangsa ini memang sangat membutuhkankah rancangan undang-undang ini. Kalau semua mereka merasa bahwa ini prioritas, ini sangat urgent untuk kepentingan kita untuk memperbaiki carut marut sistem pengawasan kita, maka mestinya tidak ada perdebatan soal tadi tidak ada komunikasi di antara keduanya. Karena sense of urgency itu mestinya muncul dari dua belah pihak. Kan begitu. Kalau itu ada, mestinya hal seperti ini tidak terjadi. Tuh. Tapi di sisi yang lain motivasinya kurang. Jadi sense of urgency itu menurut saya bisa saja di pemerintah itu tidak kuat, atau bisa juga di DPR yang tidak kuat. Atau DPR merasa ini penting, pemerintah merasa bahwa oh ini bahaya kalau diatur. Karena tadi di sana uangnya paling banyak kan, bisa saja. Atau kalau ini didorong dalam proses pembahasannya nanti pemerintah tidak mengeluarkan ampres. Karena kalau tidak dikeluarkan ampres tidak bisa dibahas juga. Ampres itu apa? Amanat Presiden untuk menentukan siapa dari wakil pemerintah untuk membahas bersama DPR gitu ya. Jadi nah ini persoalan-persoalan yang ada di DPR kita. Belum lagi secara teknis misalnya begini, dari sekian 50 itu pertanyaannya apakah naskah akademiknya sudah siap? Kalau naskah akademiknya sudah siap, apakah draftnya sudah siap? Dulu waktu pertama kali Badan Legislasi, waktu awal periode ini, nah Ketua Badan Legislasi itu dengan sangat bagus menjelaskan bahwa
daftar prolegnas untuk 5 tahunan itu adalah daftar RUU yang satu naskah akademiknya sudah siap, Draftnya sudah siap. RUU-nya juga sudah siap. Tapi faktanya dalam perjalanan ternyata banyak sekali dari daftar itu yang naskah akademiknya belum ada, draftnya belum ada. Sehingga kemudian ketika dalam perjalanan DPR akhirnya bingung sendiri. Nah, jadilah daftar itu menjadi hanya sekedar deretan nama rancangan undang-undang. Itu sebetulnya yang sedang terjadi gitu. Belum lagi bicara soal sudah tahu tunggakannya banyak, masih berani membuat daftar prioritas yang sangat banyak. Jadi kita sudah bertahun-tahun, sudah 2 periode kita ngomong ke DPR, sudahlah 22 RUU aja 1 tahun. Asumsinya satu komisi itu prioritaskan 2 rancangan undang-undang. Masa 1 tahun tidak bisa menyelesaikan 2 undang-undang. Nah, tetapi kan itu tadi, ini masing-masing pihak ngotot pengen ini harus dimasukkan. Begitu. Padahal dalam realisasinya tidak bisa jalan juga. Bagaimana, Bang? Yang pertama saya ingin jelaskan dari dulu sebenarnya termasuk dalam periode saya sebagai Ketua Badan Legislasi, apa yang disampaikan oleh Pak Salang tadi, itu syarat mutlak. Tidak akan mungkin ada masuk di dalam program legislasi nasional sebuah rancangan undang-undang kalau tidak memiliki naskah akademik, apalagi draft RUU-nya. Itu jadi prasyarat utama. Cuman memang yang harus kita pahami bersama bahwa pembahasan rancangan undang-undang ini kan harus dilakukan 2 pihak, antara DPR dengan pemerintah. Kadang-kala di DPR juga ya mungkin karena kesibukan di tingkat pengawasan pelaksanaan tugas pengawasan maupun yang lain-lain akhirnya terbengkalai. Tapi di lain sisi juga sebenarnya pemerintah kadang-kala justru yang tidak hadir dalam proses pembahasan. Itu juga sering terjadi dan itu bukan 1-2 kali. Termasuk kayak kemarin dalam rangka untuk panjat tentang RUU rancangan undang-undang karantina kesehatan, kita sudah siap semua di Badan Legislasi, itu ternyata wakil pemerintah yang nggak hadir, sehingga tidak jadi lagi untuk dibahas. Jangan lupa bahwa ini tergantung kepada motivasi. Kalau kita berkaca kepada rancangan undang-undang karantina kesehatan, sebenarnya kalau kita mau 3 bulan, maksimum 4 bulan, harusnya bisa selesai sebuah rancangan undang-undang. Ini rancangan undang-undang karantina kesehatan yang dibahas dan diberi kewenangan kepada Balik untuk membahas, itu kira-kira 4 bulan selesai. Itu seharusnya bisa. Nah, oleh karena itu sekali lagi ini menjadi evaluasi juga buat kami nanti di DPR untuk menyampaikan ini. Dan oleh karena itu kami sudah membuat sebuah sistem berkoordinasi dengan pimpinan DPR, kemudian kepada publik juga kami akan selalu publikasi nanti. Mana komisi-komisi yang belum sampai saat ini belum melakukan sama sekali gerakan terhadap apa yang sudah diharmonisasi di Balik. Kemudian mana komisi yang sudah menyelesaikan. Dan kita akan berikan lagi peluang untuk komisi yang bersangkutan untuk membahas lagi rancangan undang-undang berikutnya kalau itu bisa selesai. Tetapi saya kembali kepada poin yang menjadi fokus kita pada malam hari ini. Ini saya yakin dengan keterangan Mas Didik tadi kita boleh berkomunikasi dan insya Allah Partai Gerindra juga sebagai asal saya untuk di dalam pembahasan yang akan datang dalam rangka prolegnas kita akan mendukung sepenuhnya ini karena jangan sampai sorotan korupsi itu selalu hanya tertuju kepada DPR. Ini DPR begitu ada persoalan korupsi pasti udah setengah mati. Padahal sesungguhnya banyak sekali yang di luar. Nah oleh karena itu pemerintah uangnya banyak. Iya itu uang itu. Tapi kadang-kadang mitranya DPR juga. Jadi ya, DPR bisa saja. Jadi itu jadi tidak uang bisa. yang dikorup itu uang yang di pemerintah juga. Iya. Nah oleh karena itu menurut saya sekali lagi mari kita dorong bersama dengan Pak Didi semua nanti kita komunikasi. Insya Allah saya janji kalau ini komunikasinya baik, saya akan membuat sebuah kaukus dengan seluruh beberapa fraksi yang ada untuk memasukkan dalam prolegnas tambahan yang akan datang. Pak Didi masih bersama kami ya? Ya, baik Pak. Kalau misalnya kita bicara soal inspektorat yang selama ini tuh kita banyak pertanyakan juga sebenarnya fungsinya optimal atau tidak karena itu juga harus di-empower dengan adanya rancangan undang-undang yang memberikan wewenang lebih buat mereka. Sampai sejauh ini inspektorat itu fungsinya bagaimana menurut Kementerian Pan-RB sendiri? Fungsinya inspektorat kalau kita bicara secara tugas fungsi peran itu ideal. Ideal? Tetapi ya ideal, dia harus membuat pencegahan dan sebagainya. Tapi kenyataannya ini nggak bisa berjalan, gitu loh, nggak bisa jalan karena secara struktur dia kelembagaannya itu memang seperti yang disampaikan di awal, dia kan ada di bawah dari menteri atau di bawah bupati atau gubernur yang bersangkutan, sehingga begitu juga dengan penunjukan inspekturnya, penunjukan orang-orangnya.
sehingga masalah independensi ini menjadi tidak bisa berjalan dengan baik. Jadi secara teoritisnya, secara aturannya tentang inspektorat dia harus independen dan sebagainya, tapi ternyata itu tidak didukung dengan tadi struktur organisasi yang memungkinkan untuk itu. Kemudian yang kedua, profesionalismenya. Kadang-kadang kita tahu bahwa di inspektorat itu yang ditaruh di sana adalah tanda kutip orang-orang buangan yang nggak bisa kepake di sana sini, itu ditaruh di inspektorat. Nah, apa yang bisa kita harapkan dari situ? Nah, sehingga masalah profesionalitas ini tidak berjalan dengan baik. Nah, di RU inilah akan kita perbaiki, terutama tadi masalah independensi itu. Kenapa harus pakai RUU? Karena masalah independensi. Undang-Undang 23 sudah mengatur juga tentang inspektorat di daerah, tapi tidak juga menjamin adanya independensi itu. Makanya dengan RUU ini diharapkan nanti bisa kita harmoniskan dengan Undang-Undang 23 pemerintahan daerah agar kedudukan inspektorat ini bisa berjalan dengan baik, dengan independensi yang baik. Pak Didit, sebenarnya kan kalau misalnya kita menggunakan padanan korporasi begitu ya, kan di dalam korporasi itu kan ada yang namanya internal audit, ada auditor internal. Ini kan sebenarnya padanannya sama. Internal auditor atau internal audit itu berjalan di perusahaan-perusahaan yang ada. Internal auditor di perusahaan itu kan melapornya kepada pemegang saham kan? Oke. Ya, pemegang saham. Nah, bukan sekedar melapor kepada direksinya. Nah, yang kalau kita yang sekarang kan inspektorat ini dia melapor kepada direkturnya, katakanlah seperti itu, kepada bupati atau gubernur atau menterinya, bukan kepada pemegang saham, yaitu pemerintah. Gitu. Nah, ini yang mau kita bangun. Jadi bagaimana agar inspektorat ini bisa melaporkan langsung kepada pemerintah, dalam hal ini adalah presiden. Gitu. Jadi presiden atau pemerintah pusat ini bisa mengetahui kira-kira apa potensi-potensi permasalahan yang mungkin akan menyebabkan adanya penyimpangan, sehingga bisa segera dilakukan early warning systemnya lah, kira-kira seperti itu. Oke. Tapi itu ideal, Bang Salang, dalam sistem pengawasan kondisi semacam itu kan. Kalau saya jadi menterinya, saya akan terus khawatir dengan inspektor saya gitu. Ini sentimen apa nggak sama saya nih? Karena itu gimana? Ya, jadi ini memang persis di sini menurut saya letak strategis atau perdebatan dari niat pemerintah ya dalam hal ini. Karena itu menurut saya tidak bisa hanya menjadi keinginan Kemenpan saja. Harus menjadi motivasi dan keinginan pemerintah secara keseluruhan. Begitu. Nah, ini soal independensi ini memang betul-betul hati-hati di situ. Karena begini, ini ada perdebatan yang sangat penting. Ada kepala daerah yang posisi internal auditnya juga sama, tapi karena dipimpin oleh pemimpin yang bagus, maka beres. Gitu. Nah, sebaliknya, meskipun internal auditornya itu bagus, tapi kalau kepala daerahnya mentalnya korup, tetap aja tidak berfungsi. Jadi ini dua hal. Lalu kemudian kalau nanti ini katakanlah ini menjadi independen, apakah ini justru tidak menimbulkan persoalan baru? Nanti ada ada dua matahari di dalam proses seperti itu. Lalu kemudian pertanyaannya, dia bertanggung jawab kepada pemerintah. Pemerintah itu siapa? Apakah presiden? Atau kepada satu kementerian tertentu? Ke mana misalnya? Nah, ini yang penting sekali karena saya membayangkan dari sisi konsep dan secara teoritis ini memang indah. Tapi dalam implementasinya ini tidak mudah. Kalau kita bilang nanti laporannya langsung ke presiden, ini teknis. Ada berapa banyak kementerian dan lembaga, dan hasil audit internalnya semua dilaporkan kepada presiden. Apa nggak pecah kepala presiden? Ya, memikirkannya kayak gitu secara teknis. Gimana Pak? Tentu laporannya, maksud saya ke presiden, tentu presiden mempunyai suatu pembantu ya. Yang setingkat menteri atau apapun yang kami rancang di dalam RUU itu, bahwa itu laporannya ke sana gitu. Jadi artinya adalah bahwa ini
permasalahan tidak hanya berhenti pada level kepala daerah atau kepada menteri yang bersangkutan, tetapi ini menjadi permasalahan yang langsung dibawa kepada pejabat di bawah setingkat di bawah presiden. Nah, itulah yang nanti akan mengkoordinasikan. Nah, tentang penunjukan orangnya memang kami atur sedemikian rupa bahwa nanti tentu tidak semata-mata bahwa seseorang bisa duduk di inspektorat kabupaten tertentu begitu. Ada mekanismenya, itu akan kita atur ke sana. Dan betul sekali bahwa untuk mencapai ini kami memang tidak mudah. Kami sejak 2014 sudah berdiskusi dengan berbagai kementerian dan penolakannya itu memang cukup tinggi. Tapi memang karena ini hal baru memang itu cukup tinggi. Tapi kami mencoba untuk meyakinkan di beberapa daerah di kementerian bahwa mau nggak mau kayaknya kondisi kita memang mengharuskan seperti itu. Baik. Di mana inspektorat harus seperti itu, kira-kira begitu. Nah, pertanyaannya apa jaminannya kalau misalnya ini tidak menimbulkan dualisme pengaruh, tarik-menarik pengaruh yang akhirnya merepotkan akar rumput juga untuk mendengarkan siapa, dan ini kan bisa aja power play bermain di sini, Pak Didit. Tapi nanti dijawabnya, kami mohon ditahan terlebih dahulu. Kami akan kembali sesaat lagi, pemirsa. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Kita lanjutkan perbincangan kita. Saya potong tadi Pak Didit. Bagaimana Pak Didit? Bagaimana menjamin agar ini tidak menjadi tarik-menarik kekuasaan yang kemudian pada akhirnya justru kontraproduktif terhadap kinerja suatu lembaga? Ya, justru itulah makanya kita perlu membahas ya dengan DPR ya. Karena memang dalam konsep kami ini adalah desain kita adalah APP atau inspektorat itu lebih upaya-upaya untuk pencegahannya, ya, early warning systemnya. Tapi bukan berarti kalau ada masalah kemudian didiamkan ya. Tapi fokusnya ya lebih heavy-nya ke sana. Dan tentu pertanggungjawabannya tadi langsung kepada badan yang ada di bawah presiden, kira-kira seperti itu. Nah, jika memang itu tidak bisa berjalan dengan baik, tentu ada mekanismenya ya, mekanismenya. Jadi untuk penentuan siapa inspektur dan sebagainya itu kan tentu harus memenuhi berbagai persyaratan yang memenuhi profesionalitas tadi. Jadi ada syarat-syarat bahwa dia harus bisa auditor dan sebagainya gitu kan. Dan itu juga disepakati antara pimpinan katakanlah kepala daerah dengan badan tadi yang ada di bawah presiden. Kira-kira seperti itu. Baik. Dari DPR sendiri sebenarnya ini akan membantu tugas pengawasan buat pemerintah juga. Oh iya, sebenarnya dari sisi semangat kita hargai betul ini apa yang disampaikan oleh kawan-kawan kita dari Kementerian PAN dan RB. Dan ini harusnya bisa disahuti secara lebih. Cuman saya belum bisa bicara banyak karena masalahnya kan soal konsep dan bagaimana terutama menyangkut naskah akademik dari sisi landasan filosofinya, landasan yuridisnya maupun itu belum kita baca secara seksama. Nah, oleh karena itu saya berharap betul nanti dengan Pak Didi kalau bisa NA dan draftnya itu bisa diberikan ke Badan Legislasi. Minimal langkah awal lah untuk kita. Karena memang ini kan akan menimbulkan persoalan nanti dalam tataran teknis ya seperti yang disampaikan oleh Pak Sebastian tadi. Nanti kedudukan inspektur itu dalam sebuah kementerian, dia sejajar menteri atau enggak? Kalau dia sejajar dengan menteri, berarti kan tabrakan lagi dengan undang-undang tentang Kementerian Negara. Nah, kalau dia tidak sejajar dengan menteri, berarti ada lembaga inspektorat yang berada di bawah satu apakah sejajar dengan kementerian atau tidak, itu menimbulkan persoalan. Sehingga atau dari ada sisi lembaga yang menaungi di level nasional. Level nasional. Tetapi kan berarti kalau itu yang terjadi, berarti ada batasan lagi terhadap Undang-Undang Kementerian Negara. Di Undang-Undang Kementerian Negara kan sudah jelas dicantumkan. Apakah dia lembaga setingkat menteri atau bukan. Kemudian berapa jumlahnya. Sehingga itu akan menimbulkan implikasi yang luas. Nah, oleh karena itu menurut saya yang paling benar adalah mari kita diskusikan lebih awal sehingga kita bisa saling memahami dan mengetahui. Tetapi dari sisi semangat, sekali lagi, kita dukung sepenuhnya. Karena ini upaya dalam rangka melakukan upaya pencegahan terutama di pemerintahan dalam rangka untuk melakukan pencegahan tindak pidana korupsi yang ada. Kita terima semangat itu. Ya. Pak Didit, sebenarnya ini
kalau misalnya di kepolisian dan di kejaksaan juga ada komisi yang mengawasi, komisi kejaksaan, komisi kepolisian, ada komisi yudisial juga begitu. Nah, perannya bisa bertabrakan nggak ini satu sama lain nanti? Saya rasa beda, Pak, ya, beda. Jadi kalau komisi itu lebih kepada tugas kewenangannya sana ya. Tapi bagaimana terkait dengan katakanlah administrasi, keuangan, dan katakanlah yang remeh-temeh tapi sering terjadi misalnya pengadaan barang dan jasa gitu kan, itu kan tidak masuk di komisi-komisi itu. Nah, APIP ini, inspektorat ini kan akan bergerak ke sana, sehingga nantinya diharapkan ada hubungan yang lebih baik antara pemeriksa internal dengan pemeriksa eksternal. Selama ini kalau kita lihat BPK itu kan kalau melakukan audit itu kan masuk sampai hal-hal yang kecil-kecil, karena tadi fungsi dari inspektorat itu relatif tidak ada. Gitu kan, tidak berjalan, bukan tidak ada, tidak berjalan, relatif tidak berjalan. Nah, kalau ini bisa berjalan baik, maka ini bisa menjadi partner. Jadi apa yang sudah dilakukan oleh APIP ini akan menjadi bahan bagi eksternal audit. Jadi bukan untuk mengurangi peran itu, tapi karena selama ini ketika kami bicara dengan BPK waktu membahas rancangan ini, memang tampaknya peran dari internal audit selama ini relatif tidak bisa terlalu diandalkan, sehingga mereka memang masuk ke banyak hal. Gitu. Itu sebenarnya niatnya sudah luhur ya? Ya memang kan semua niat untuk itu kan memang semua luhur. Lagi-lagi ini memang mesti dipikirkan secara serius. Secara prinsip tentu kita dukung ya, karena ini tujuannya tentu untuk mendorong pemerintahan makin baik, mendorong agar pengelolaan keuangan negara ini juga makin baik gitu. Hanya memang betul-betul tadi dipikirkan secara serius, karena nanti ujung-ujungnya kalau laporannya misalnya di level kabupaten, laporannya ujung-ujungnya ke bupati, dan justru selama ini bupatilah yang membuat pengawasan internal itu menjadi tidak berdaya, karena semua diatur. Begitu juga di berarti idealnya memang harus ada yang menaungi di level nasional. Nah, persis itu yang menjadi pertanyaan penting menurut saya di dalam proses ini. Nah, kalau misalnya ini nanti mau bekerja sama dengan BPK, karena BPK itu kan auditnya di akhir tahun. Lalu kemudian pekerjaan dari tim audit internal ini mulai kapan? Kalau itu sama, apa bedanya dengan BPK? Itu yang penting sekali dicermati. Lalu apakah mulai dari proses perencanaan tim audit ini sudah melakukan pekerjaan sehingga memang betul-betul antisipatif itu. Jangan sampai mulai dari perencanaan sudah ada penyelewengan. Dalam pelaksanaan juga ada penyelewengan sampai pertanggungjawabannya. Sehingga begitu ada kemungkinan penyelewengan, mesti ada upaya untuk langsung segera diperbaiki. Gitu. Nah, ini yang menurut saya memang penting sekali untuk dicermati, dan ujung laporannya ini kemana kalau di tingkat kementerian? Apakah ke menteri? Lalu kalau di menteri, posisinya tadi yang dibilang independen itu, dia sejajar dengan apa? Dengan dirjen kah? Atau dengan apa? Atau dia memang satu badan yang hierarkis gitu. Mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah. Dia punya sistem rekrutmen sendiri, punya mekanisme kerja sendiri. Nah, itu akan jadi satu badan sendiri yang nanti seperti BPK juga. Nah, kalau modelnya kayak gitu. Jadi ini yang perlu kita diskusikan menurut saya. Lagi-lagi niatnya baik, tapi mesti didiskusikan secara serius. Atas dasar dari itu barangkali Bang Supratman mengatakan ya udah kita tunda saja ini. Ini sebenarnya begitu. Enggak juga kan? Tidak juga, tetapi memang semangatnya teman-teman di DPR, di fraksi itu kan sudah kelihatan. Malah DPR yang berusaha untuk bisa memasukkan itu. Dalam rangka juga DPR selama ini dianggap tidak pro terhadap pemberantasan korupsi. Kita buktikan itu sebenarnya. Tetapi memang sekali lagi ini hanya soal komunikasi saja yang belum terbangun secara baik oleh teman-teman di Kemenpan RB. Nah, berikutnya kita berharap mudah-mudahan ini bisa kita sosialisasikan bersama, kita bisa komunikasikan. Ini belum terlambat, sekali lagi belum terlambat. Nanti dalam program legislasi tambahan nanti itu bisa kita masukkan kembali. Pak Didit, bagaimana Pak Didit? Ada pembenahan-pembenahan yang dirapikan, yang dilengkapi? Ya, makanya saya juga harus mengevaluasi kami juga, bahwa kami akan segera berkomunikasi dengan DPR.
kemudian sembari juga memperbaiki hal itu. Sebetulnya itu sudah terangkum dalam naskah akademis dan draft kami. Sudah ada naskah akademiknya ya? Ya, gimana Pak? Naskah akademik dan draftnya sudah ada ya? Sudah ada. Ya, dan mencakup hal-hal itu tadi sudah mencakup sana. Tapi memang betul bahwa ini memang perlu kita diskusikan lebih luas lagi. Selama ini kami hanya lebih banyak dengan teman-teman antar KL ataupun Pemda, dan sesekali kami memang mengundang dari DPR. Saat itu masih Pak Gayus waktu masih di DPR itu kami undang untuk masukannya. Tapi memang harus kita diskusikan ini lebih jauh lagi. Ini proses dari tahun berapa sih Pak? Pak Didit? Ya. Prosesnya dari tahun berapa ini sebenarnya? Sebetulnya saya menangani ini itu sejak 2015 dan itu sudah berproses, saya nggak tahu dari kapan. Sudah cukup lama Pak, sudah cukup lama ini. Sudah cukup lama ya berarti ya, dan ini setidaknya setahu saya 2014 setidaknya. 2014. Gitu. Memang proses cukup lama karena itu tadi masalah ketika bicara independensi penolakannya itu cukup tinggi. Ya. Betul. Baik, terima kasih Bapak-Bapak atas perbincangan kita malam ini. Apapun itu hasilnya, kita hanya berharap agar sistemnya akan menjadi lebih baik dan uang pajak rakyat benar-benar dipakai untuk kepentingan bangsa dan negara, bukan masuk ke kantung-kantung yang kemudian tidak bisa diawasi secara efektif. Terima kasih sekali lagi.